Waduh, waduh, ini dunia ini makin hari makin gawat, kawan-kawan. Dan ini terjadi lagi perang antara India dan Pakistan ya. Perang India Pakistan itu pecah dan ternyata perang India Pakistan ini itu Indonesia bisa menjadi korban. Kok kenapa gitu loh? Yang perang India Pakistan malah Indonesia jadi korban. Kawan-kawan, memang dunia ini tidak semakin baik kok. Firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dunia ini akan semakin baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan kejahatan akan semakin uh, banyak terjadi dan peperangan di mana-mana. Ya, kita harus benar-benar bisa membaca tanda-tanda zaman. Ya, artinya ini adalah tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, makanya segeralah Anda bertobat. Karena kalau Anda tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Anda pasti binasa. Kenapa? Karena Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan ini keluar dari pernyataan Yesus sendiri. Anda coba cek deh, siapa nabi atau tokoh manapun di dunia ini tidak ada yang berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus. Anda cek deh, seluruh nabi-nabi di dalam Alkitab tidak ada yang berani berkata demikian. Apalagi nabi-nabi palsu, apalagi nabi-nabi cabul, nggak ada yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus satu-satu yang berani berkata demikian. Karena apa? Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar utusan, tetapi dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Firman Allah sendiri yang telah mengambil rupa menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia. Manusia, Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Tapi ciptaan Tuhan yang berharga ini telah jatuh dalam dosa. Akibat jatuh dalam dosa itulah manusia harus dihukum. Anda lihat ya, dari semua ciptaan manusia inilah yang paling disayang Tuhan. Malaikat jatuh dalam dosa loh. Tapi tidak ada kesempatan untuk malaikat bertobat. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, masih ada kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Dengan jalan apa? Pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus satu-satunya. Maka Yesus berkata, "Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Ingat kawan-kawan, zaman semakin hari semakin jahat. Allah tidak berjanji bahwa dunia akan baik-baik saja. Allah tidak berjanji bahwa dunia ini akan damai. Dunia pasti akan rusak. Dunia peperangan akan terus terjadi karena itulah akibat dari dosa. Tetapi kabar baiknya bahwa Anda yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Jadi segeralah Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum terlambat. Ya, oke, ini kita akan bahas ya kawan-kawan, informasi tentang perang India Pakistan yang pecah dan ternyata korbannya adalah Indonesia bisa jadi korban. Ya, dan sebelum informasi ini saya sampaikan, saya mau ucapkan terima kasih dulu kawan-kawan. Hari ini ada persembahan kasih yang masuk ya di rekening Mandiri, ada Rp600.000. Thank you, salam hormat untuk orang-orang yang baik hati yang sudah support pelayanan Pavel di pedesaan. Lalu di rekening BCA ada 1.700.000 yang masuk. Terima kasih banyak, kalian luar biasa dan ini sangat membantu pelayanan Pavel di pedesaan. Dan puji Tuhan tadi saya sudah kirim persembahan kasih kepada salah seorang pendeta perempuan yang sedang melayani di suku terasing ya, dan bahkan dalam pelayanannya dia itu berjalan kaki berjam-jam ya, dan gereja mereka masih pakai papan karena memang akses ke sana itu hanya bisa motor, mobil nggak bisa, bahkan jaringan pun di sana setengah mati ya. Jadi dia tadi pagi dia cari tempat yang ada jaringan dan dia harus berjalan kaki untuk mendapatkan jaringan. Dia kirim nomor rekening ke saya dan saya sudah kirim persembahan kasih, dan saya mengatakan ini bukan uang saya, ini uang dari teman-teman saya di channel YouTube yang saat ini saya kelola, dan puji Tuhan kami rindu untuk menjadi berkat juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pedesaan. Dan nanti mungkin besok atau lusa dia akan kirim video ucapan terima kasihnya, dan
Kalau videonya sudah dikirim ke saya, nanti saya akan tampilkan kepada kawan-kawan semua ya. Dan kawan-kawan, Anda benar-benar sangat membantu ya, apa yang saya lakukan di pedesaan ini dapat berjalan dengan baik ya, karena penyertaan Tuhan. Sebenarnya pertama kali saya datang juga di desa tempat saya pelayanan ini juga tidak ada jaringan. Jaringan tidak. Kalau saya mau teleponan, dulu saya belum ada YouTube ya. Awal-awal saya datang tahun berapa ya dulu ke sini ya. Tahun 2015, 2016 saya lupa kawan-kawan. Itu nggak ada jaringannya ya. Jadi saya harus naik motor dulu ya, sekitar setengah jam baru dapat jaringan ya. Dan ya puji Tuhan, setelah berapa tahun saya di sini akhirnya ada jaringan ya. Walaupun sekarang kadang-kadang jaringannya hang ya, kadang-kadang kalau mati lampu jaringan juga hilang ya. Tapi itulah ya perjuangan pelayanan di pedesaan ini seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya bisa survive sampai hari ini karena Tuhan. Dan puji Tuhan ya, Tuhan memberikan jalan lewat saya, lewat YouTube ini. Gereja sudah berdiri walaupun belum selesai kita bangun. Tinggal finishing, sudah pakai beribadah kawan-kawan. Bahkan sekarang kita bisa menjadi berkat lagi untuk beberapa hamba Tuhan jadi sudah 5 orang ya yang sudah kita support. Dan rencana bulan ini yang sudah dapat bulan lalu kita akan kasih lagi. Mudah-mudahan setiap bulan kita bisa support mereka ya. Entahlah sampai kapan saya nggak tahu, tapi atau mungkin 2 bulan sekali kita support mereka, 3 bulan sekali ya. Tapi kita intinya akan menjadi berkat. Itu saja kawan-kawan ya. Oke, itu dulu kawan-kawan informasi yang dapat saya bagikan. Dan ini dia kawan-kawan update ya, 9 update perang India Pakistan ya, pembalasan dendam, warning nuklir. Ya, ini perkembangan baru terus terjadi pasca perang India, serangan India ke Pakistan. Sejauh ini fokus berpindah ke Pakistan dengan kemungkinan negeri Ali Jinnah itu akan melancarkan serangan balik. Pada Rabu tanggal 7 bulan 5 2025 India menyerang 9 titik di Pakistan. Hal ini sebagai buntut ya serangan kelompok bersenjata di resor pegunungan Pahalgam, Kashmir, India yang menewaskan 26 turis. India sendiri menuding kelompok bersenjata tersebut dibekengi Pakistan sebagai rangkaian dari niatan Islamabad untuk mengklaim wilayah Kashmir sebagai bagian dari kedaulatannya. Di sisi lain, Pakistan telah menolak tudingan ini dan meminta investigasi yang netral atas serangan tersebut. Lalu berikut sejumlah perkembangan dalam 24 jam terakhir dikutip dari berbagai sumber ya pada Kamis tanggal 8 bulan 5 2025. PM Pakistan, India akan menderita. Ya, ini pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan. PM Pakistan Sharif menyampaikan pidato di hadapan rakyat Pakistan. Dalam pidato yang disiarkan televisi tak lama setelah menghadiri ya pemakaman Irtaza Abbas yang berusia 7 tahun yang tewas dalam serangan India, kami bertekad untuk membalas ya darah para martir kami yang tidak bersalah, kata Sharif. Tadi malam kami menunjukkan bahwa Pakistan dapat memberikan respon yang sangat hebat untuk pertahanannya. Di garis kontrol ya pertempuran udara berkecamuk selama sekitar 1 jam. Pilot Pakistan tetap berada di wilayah udara mereka. Pesawat musuh hancur berkeping-keping. Dalam peperangan konvensional tadi malam kami membuktikan bahwa Pakistan menang. Ya, biasa ya kalau bukan klaim kalau nggak klaim menang ya. Sharif juga menekankan posisi Pakistan terkait Kashmir. Menurutnya, sesuai hukum internasional, Jammu dan Kashmir adalah wilayah yang disengketakan. Terlepas dari berapa banyak keputusan sepihak yang diambil India, hal itu tidak dapat mengubah ketegangan. Lalu Trump turun gunung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini mendorong deeskalasi antara India dan Pakistan setelah eskalasi tajam antara kedua negara. Ia mengatakan di ruang oval bahwa ia bersedia membantu meredakan ketegangan saat ini. Posisi saya adalah saya akur dengan keduanya. Saya mengenal keduanya dengan sangat baik dan saya ingin melihat mereka menyelesaikannya. Saya ingin melihat mereka berhenti dan mudah-mudahan mereka bisa berhenti sekarang, kata Trump. Seraya menambahkan situasinya sangat buruk. Mereka saling membalas, jadi mudah-mudahan mereka bisa berhenti sekarang.
tetapi saya mengenal keduanya. Kami akur dengan kedua negara dan sangat baik, hubungan baik dengan keduanya, dan saya ingin melihatnya berhenti. Dan jika saya bisa melakukan apapun untuk membantu, saya akan melakukannya. Saya akan berada di sana, katanya. Lalu korban jiwa, juru bicara militer Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry mengatakan bahwa jumlah korban tewas di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan akibat serangan India telah meningkat menjadi 31 orang yang tewas 57 orang terluka. Ia mengutip penembakan India di garis kontrol perbatasan de facto di wilayah Kashmir yang disengketakan sebagai alasan penindakan korban. Lalu ancaman baru India. Menteri Luar Negeri India Vikram Misri mengatakan kepada 13 utusan asing di New Delhi bahwa jika Pakistan merespon, India akan merespon. India menegaskan bahwa jika Pakistan merespon, India akan merespon, kata seorang sumber kepada Reuters. Pakistan sebelumnya berjanji akan menanggapi serangan India terhadapnya. Islamabad berjanji pembalasan itu akan datang pada waktu, tempat, dan cara yang tepat untuk membalas dengan membalas dendam atas hilangnya nyawa warga dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatannya. Mengingat skala serangan India yang jauh lebih besar daripada yang kita lihat pada tahun 2019, kita dapat mengharapkan respon Pakistan yang cukup besar, kata Mikhail Kugelman, analisis dan penulis Asia Selatan yang berbasis di Washington. Lalu Menteri Pakistan beri sinyal perang nuklir. Wah, lagi-lagi kawan-kawan, inilah kalau nuklir ada di tangan yang salah, maka pasti mereka akan menggunakan untuk menghancurkan. Menteri Pertahanan Khawaja Asif mengatakan jika India memaksakan perang habis-habisan di kawasan itu, hal itu dapat menyebabkan eskalasi nuklir. Diketahui baik Pakistan dan India merupakan dua kekuatan nuklir dengan kepemilikan hulu ledak berbahaya itu mencapai ratusan unit untuk masing-masing negara. Jika India mendorong kawasan itu ke arah perang nuklir, India akan menanggung konsekuensi penuhnya, kata Asif kepada Geo News. Ibu kota India gelap gulita. Beberapa media berita India melaporkan bahwa listrik padam selama 15 menit di beberapa bla bla kawan-kawan. Lalu Taliban mulai juga ikut campur dalam sebuah pernyataan tentang Kementerian Luar Negeri pemerintah Taliban Afghanistan telah mendesak India dan Pakistan untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah mereka melalui dialog dan diplomasi. Keamanan dan stabilitas melayani kepentingan kolektif semua negara di kawasan ini, katanya, seraya mencatat bahwa meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan bertentangan dengan kepentingan tersebut. Hubungan antara Afghanistan dan negara tetangga Pakistan telah tegang karena masalah keamanan dan kampanye deportasi Islamabad yang telah mengusir puluhan ribu warga Afghanistan sejak awal April. Ya berarti kemungkinan besar kawan-kawan kalau perang ini terjadi, mungkin Afghanistan akan membantu India. Aduh, ngeri juga ini kalau begitu India buka suara soal klaim Pakistan jatuhkan jet tempurnya. Kedutaan besar India di Cina telah menolak laporan dari situs web berita yang mengutip klaim Pakistan bahwa negara itu menembak jatuh beberapa jet India. Kami sarankan Anda verifikasi fakta dan memeriksa silang sumber Anda sebelum menyebarkan disinformasi semacam ini, kata kedutaan dalam sebuah postingan media sosial menanggapi laporan Global Times. Beberapa akun pro Pakistan menyebarkan klaim tak berdasar dalam konteks operasi Sindoor yang berupaya menyesatkan publik. Sumber militer Pakistan mengatakan 5 jet India ditembak jatuh selama gelombang serangan India terhadap posisi di Pakistan. Pemerintah India belum menanggapi klaim tersebut secara resmi. Itulah yang saya katakan bukan klaim kalau nggak klaim Mereka itu memang jagonya klaim. Ledakan di mana-mana di salah satu dari 8 lokasi di Kashmir yang dikelola Pakistan dan diserang India. Penduduk terbangun karena ledakan tiba-tiba. Kami semua tertidur ketika sekitar pukul 1 dini hari terjadi ledakan tiba-tiba dan kami bangun dan melihat kepulan asap di dalam rumah, kata seorang penduduk bernama Sujay Kumar. Ledakan terus-menerus terjadi di mana-mana. Kami lari
dari tempat kejadian, tetapi ledakan terus terjadi hingga pukul 4 pagi. Dukungan Israel. Duta Besar Israel untuk India, Reuven Assar, mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial menyusul serangan India terhadap Pakistan bahwa negaranya mendukung hak India untuk membela diri. Waduh, kalau ada Israel di balik ini ya bisa rame nih ya. Lalu teroris harus tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kejahatan keji mereka terhadap orang yang tidak bersalah, tulis Reuven Assar, ya, seraya menambahkan operation Sindor, ya, lalu nama sandi militer India untuk serangan mereka terhadap sasaran-sasaran Pakistan. Tidak seperti kebanyakan pernyataan internasional saat India dan Pakistan berada di ambang konflik yang lebih luas, unggahan duta besar tersebut tidak menyatakan seruan untuk menahan diri atau deeskalasi. Justru Israel mengatakan mendukung ya tindakan India untuk membela hak-haknya, ya. Jadi Israel justru setuju ya supaya para teroris ini dimusnahkan, begitu kawan-kawan ya. Dan ini kawan-kawan ya, informasi lengkapnya ya. Perang India Pakistan pecah, RI atau Indonesia bisa jadi korban. Kok bisa? Dimuat 8 Mei 2025, ya, Indonesia Mining Institute atau IMI menilai bila kondisi perang antara India dan Pakistan berlangsung lama, maka Indonesia bisa menjadi korbannya, khususnya mengenai ekspor batu bara. Tenaga ahli IMI Irwandi Arif menyebut, ini dikarenakan India merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar kedua Indonesia. Begitu juga dengan Pakistan, yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor batu bara Indonesia meski tidak besar. Apabila lanjutannya India kini juga tengah menggencarkan ya pertambangan batu bara di dalam negeri, hal ini tentunya dikhawatirkan akan membuat pasokan impor batu bara mereka akan menurun. India adalah salah satu ya pengimpor terbesar kedua dari Indonesia. India saat ini juga sedang mengembangkan tambang-tambang batu bara mereka untuk suplai ke PLTU mereka. Jelas Irwandi kepada CNBC Indonesia pada Kamis 8 bulan 5 2025. Perihal konflik antara India dan Pakistan, Irwandi menilai hal tersebut bisa membuat anggaran kedua negara tersebut lebih fokus kepada kebutuhan perang. Hal itu diproyeksikan bisa berpengaruh pada permintaan, khususnya India terhadap batu bara Indonesia. Perang India dan Pakistan yang tentunya akan menyedot anggaran pemerintah India bila perang berlanjut ke depan dan agak lama. Lalu punya pengaruh pembelian batu bara termasuk pembelian dari Indonesia imbuhnya. Tahun 2024 ekspor batu bara Indonesia ke India sekitar 110 juta ton. Ekspor ke Pakistan melalui importir terbesar di Pakistan hanya 600 ribu ton tandasnya. PLT Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia APBI Gita Maharani mengungkapkan saat ini belum merasakan adanya dampak signifikan dari kondisi geopolitik kedua negara tersebut. Namun pihaknya mencatat adanya penurunan jumlah ekspor batu bara Indonesia ke India sejak awal tahun 2025 hingga 31,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 lalu. Ekspor batu bara ke India pada Maret 2025 7,42 juta ton yang turun YoY 31,42%, jelasnya kepada CNBC Indonesia pada Kamis. Yang terang ya kawan-kawan, tuturnya permintaan batu bara dari negara tersebut bukan karena adanya perang kedua negara tersebut, melainkan ya masuknya musim panas dan pengurangan porsi impor India untuk bisa memanfaatkan produksi batu bara lokalnya. Sementara dari Pakistan, permintaan batu bara juga terpantau mengalami penurunan bahkan sejak 3 tahun belakangan. Alasannya kebijakan Pakistan yang mendorong upaya memanfaatkan batu bara produksi lokal. Dalam 3 tahun terakhir pun ya terjadi penurunan impor batu bara Pakistan dari Indonesia menurun bukan karena perang melainkan karena kebijakan pemerintah Pakistan yang mendorong pemanfaatan batu bara lokal imbuhnya.
Lalu berkaca ke depan, APBI belum bisa memprediksi seperti apa dampak dari ekspor batu bara kedua negara tersebut, yaitu mengenai Indonesia. Oke, itu dulu ya sedikit informasi yang dapat Pak Fel bagikan untuk kita semua. Thank you kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Ya sorry saya tidak bisa live hari ini. Ya mungkin 2-3 hari ini kita tidak bisa live karena saya dalam ini ya perjalanan. Mungkin hari-hari Sabtu atau Minggu lagi baru kita bisa live kawan-kawan. Thank you semuanya. Salam waras, God bless and bye-bye. Salam. Salam Sobat Waras Pavel 88 Channel. Saya sebagai hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pedesaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian, dan tentu ini sangat berarti dalam membantu pelayanan kami. Doa saya, Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu dalam segala hal. Terima kasih. Salam.